Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yatafarradu bil izzati wal jalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina ittaba'u fil aqwali wal af'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala syari'atihi ila yaumin ashaddu infial, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha, wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min Ramadan fahuwa kawaladathu ummu. Hadratul mukarramun, Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru dan sedih pada diri kita ketika Ramadan kali ini telah meninggalkan kita. Idza dzukkatil halawatil wasilah ma araqtal marratal qatiyah. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya bersatu, maka ketika itu pergi kita akan amat menyesal, bahkan kita akan amat bersedih. Hadratul mukarramun jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Dari semenjak terbenamnya matahari, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita yang ada di seluruh jagat raya ini menggemakan takbir, tahmid ke seluruh penjuru angkasa, mengaku akan kelemahan dirinya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan menjadi penggugur dosa-dosa kita yang selama ini sering kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman dan Rahim, berkenan menyampaikan usia kita ke Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, mari sejenak kita menengok ke kanan dan ke kiri, ke depan dan belakang kita, di mana orang-orang yang terkasih yang pada tahun lalu yang dapat menjabat erat tangan kita, ayah dan ibunda kita yang kita cium tangannya, yang kita mohon restunya, sekarang tak lagi bersama melaksanakan ibadah salat Idul Fitri dengan kita. Suami kita, istri kita, mungkin juga anak cucu kita yang tawanya kadang-kadang menghibur kita saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga beliau, ayah dan ibunda kita, guru-guru kita, istri dan suami kita, bahkan anak cucu kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga berbahagia di alam barzahnya seperti halnya kita berbahagia di kesempatan pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jikalau seandainya saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, dalam Al-Quran surah Fatir ayat 45 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jikalau seandainya Allah mau menyiksa hamba-hambanya atas apa yang telah mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satu orang pun di muka bumi ini akibat perbuatan salah yang sering ia lakukan. Tapi Allah sengaja menunda usia kita untuk menambah usia kita, karena Allah tahu mudah-mudahan dengan nikmat Ramadan yang telah kita lakukan, amaliyah yang sudah kita optimalkan, Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa kita sebesar apapun yang pernah kita lakukan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, Allah dengan tegas mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menentukan agar kita berlaku baik kepada kedua orang tua kita yang sampai detik ini darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kita, anak-anaknya dan hingga wafatnya. Namun kita tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan itu. Maka setelah kita pulang dari Idul Fitri ini, bagi orang tuanya yang sudah wafat, mohonlah ampunan kepada Allah agar beliau, ayah dan ibunda kita yang lebih dahulu menghadap keharibaannya, diberikan tempat termulia di sisinya, sehingga kita dijadikan anak-anak yang pandai berbalas bakti akan semua jasa dan pengorbanan orang-orang tua kita. Saudaraku, dalam Al-Quran Allah menggunakan 3 terminologi. Yang pertama khair, yang kedua ma'ruf, dan yang ketiga ihsan. Ketiga itu mengandung arti kebaikan. Namun secara fungsi ketiga kata ini sangat berbeda. Khair, kebaikan yang bersifat universal. Ma'ruf memiliki kebaikan yang bersifat kondisional, dan ihsan memiliki kebaikan yang mesti kita membalasnya lebih baik dari kebaikan yang diberikan kepada kita. Dan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, Allah tidak mengatakan wabil walidaini khaira, juga tidak mengatakan wabil walidaini ma'rufa, tapi Allah dengan tegas mengatakan wabil walidaini ihsana. Artinya apa? Sebagai anak sudah seharusnya kita membalas kebaikan-kebaikan ayah dan ibunda kita lebih baik dari perbuatan ayah dan ibunda kita, dan itu sangat sulit untuk kita lakukan. Coba kita bayangkan, minimal 4 tahun ayah dan ibunda kita memandikan kita, tapi banyak di antara kita anak-anaknya yang ketika ayah dan ibunya meninggal, padahal ia cuma minta sekali-sekalinya saja untuk dimandikan, ia tidak sanggup. Ia justru memanggil tetangganya. Lalu di mana letak bakti kita kepada ayah dan ibunda kita? Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat putranya Kan'an ingin tenggelam, beliau memohonkan kepada Allah, Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, sesungguhnya Kan'an itu anakku, selamatkanlah dia. Tapi apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Bukan Nuh,
Meskipun dia terlahir dari spermamu, darah dagingmu, karena dia tidak berbakti kepadamu dan ingkar kepadaku, dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau di antara kita disebut seperti itu, oleh karena itu, yang pertama kita salami nanti adalah kedua orang tua kita. Meskipun kita belum bisa membalas kebaikan-kebaikannya, mudah-mudahan Allah berkenan menggugurkan kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita bisa bersama kembali di surga yang Allah janjikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak, Ibu, jamaah sholat Idul Fitri yang Allah muliakan. Al-Kisah, ada seorang ibu mempunyai 3 orang anak. Yang pertama sudah bekerja, yang kedua sudah mahasiswa, dan yang ketiga masih SMA, sekitar usia 16 tahun. Kata ibu itu kepada putrinya yang 16 tahun, "Nak, sebelum engkau berangkat sekolah, aku mohon engkau urus dulu nenekmu, yang memang sudah hampir 16 tahun pula beliau tidak bisa kemana-mana karena lumpuh. Sehari, 2 hari, 3 hari, menjelang 1 minggu, anak ini kemudian protes, 'Bu, kenapa mesti aku yang harus mengurus nenek? Kan ada teteh, ada kakak. Bagi-bagi dong, Bu.' Kok saya terus?" Dirangkulah anak itu, kemudian dinasehati, "Sabar nak, ikhlas nak." Sehingga anak ini kembali mengurus sang nenek dengan tulus. Tapi menjelang setelah itu, kembali anak ini protes kepada ibunya, "Bu, kenapa meski aku yang mengurus nenek? Kan ada teteh dan kakak." Dirangkulah anak itu kembali dan didekap oleh ibunya. "Nah, saat itu kita mendapat musibah besar, rumah kita kebakaran besar. Saat itu kita ada di lantai 2. Ayahmu menggendong kakakmu, nenekmu menggendong tetehmu, dan aku menggendong dirimu. Kala itu kamu masih bayi, nak. Karena panik, ternyata yang ibu gendong bukan dirimu, tapi bonekamu. Saat itu nenekmu tanpa pikir panjang menerobos kobaran api. Tak peduli api membakar tubuhnya, dia segera memungut dirimu dan melompat dari lantai 2 ke lantai dasar untuk menyelamatkan dirimu, nak. Itu kenapa yang harus mengurus nenekmu adalah dirimu, bukan kakakmu, bukan tetehmu." Menangislah itu anak. Lalu ia berkata, "Bu, aku mohon, mulai detik ini jangan ada yang menyentuh nenek. Akulah yang akan mengurusnya, sebab beliau sudah berhitung nyawa, bahkan rela berkorban nyawa gara-gara menyelamatkan diriku." Subhanallah. Bapak, Ibu, itu seorang nenek, apalagi dengan ayah dan ibunda kita. Apa yang mesti kita lakukan untuk orang tua yang sudah wafat? Surah At-Tur ayat 21, Allah berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama allatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim." Dan orang-orang yang beriman, lalu keimanannya itu berhasil diwariskan kepada anak cucunya, sehingga anak dan cucunya kelak lebih soleh dibandingkan ayah dan ibunya, maka kelak di akhir pembalasan Allah berkenan mengangkat derajat ayah dan ibunya seperti tingginya derajat anak-anaknya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai contoh, kita sebagai orang tua jarang tahajud, sedangkan anak kita rajin tahajud, maka di akhirat insya Allah kita pun dianggap rajin tahajud. Ayah kita, ibu kita tidak hafal juz 30 minimal,
tapi kita sebagai anak-anaknya hafal. Insya Allah di akhirat nanti orang tua kita pun akan dinyatakan hafal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hakikatnya pengabdian dan bakti kita kepada kedua orang tua kita ketika kita berhasil menjadi anak-anak yang lebih soleh dibandingkan ayah dan ibunda kita. Sejalan dengan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya mamra'atim matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah." Istri manapun yang meninggal dunia dan suaminya rela atas meninggalnya itu istri karena suami merasa dilayani dengan baik, dia bisa menemani dengan setia, maka itu istri masuk surga. Demikian Imam At-Tirmizi meriwayatkannya. Bu, suami ibu dikandung oleh ibunya tercinta selama 9 bulan, melahirkan dia, berjuang dia di antara hidup dan mati. Disekolahkannya dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bahkan sampai mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang cukup. Namun gajinya bukan diberikan kepada ibu yang membesarkannya. Tidak pula diberikan kepada ayah yang banting tulang siang malam. Tapi gajinya yang diperoleh diberikan kepada ibu sebagai seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kunta amaron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu mar'atan an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang akan aku perintahkan pertama kali istri sujud kepada suami, karena begitu besarnya jasa suami. Begitupun juga dengan kita sebagai suami, sebagaimana Nabi berpesan, "Iyyakum wan nisaa." Hai sekalian suami, hati-hati dengan istrimu. Fa innakum ahattumuhunna bi amanatillah. Karena engkau menghalalkan istrimu itu dari ayahnya, dari ibunya, itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam ta'murha bis salati wa lam tu'allimha alqita faqad khamta amanatallah. Jikalau engkau tidak mengajarkannya agama dan tidak membimbingnya lebih dekat kepada Allah, yang paling berat bukan kita khianat kepada mertua kita, tapi yang paling besar adalah kita khianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika kita merasa sampai saat ini belum bisa menjadi suami yang pantas, diteladani oleh istri dan anak-anak kita, tidak ada salahnya kalau kita yang lebih dahulu memohon maaf kepada istri kita, sebab pada pundak kita ada amanah yang Allah bebankan untuk mengurus, menjadi tauladan bagi istri dan anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, terhadap orang-orang yang beriman yang lainnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak dianggap beriman seseorang sampai dia mencintai tetangganya seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana Nabi bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Manusia yang paling baik, yang paling sukses bukanlah ia yang banyak hartanya, bukan yang paling populer namanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi kata Nabi, dia yang paling bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Apakah selama ini kita sudah mendapatkan derajat yang seperti itu? Jika tidak, mari kita manfaatkan momentum Idul Fitri ini untuk saling memaafkan. Satu, kita sebagai anak kepada orang tua kita. Dua, kita sebagai istri kepada suami kita, dan suami kepada istri kita, dan kita sebagai masyarakat sosial kepada tetangga kita. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruni mim muflis?" Hai sekalian umatku,
kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Sebagian sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Tapi kata Rasul, bukan itu yang aku maksud. Orang yang paling bangkrut itu nanti di alam akhirat adalah orang yang paling bangkrut itu ialah orang yang paling rajin sholatnya, orang yang paling banyak zakatnya, rajin puasanya, pulang pergi Mekah, Madinah, haji dan umrohnya, tapi mulutnya sering menyakiti tetangganya, tangan dan kakinya sering menzolimi tetangganya. Maka kelak ketika Allah menentukan siapa yang ke surga dan siapa pula yang ke neraka, tatkala dia ke surga kemudian dia diprotes, ya Rob ahkamul hakimin, engkau adalah zat yang paling adil. Ini orang emang rajin ke masjidnya, hajinya berkali-kali, tahajudnya mantap, tapi aku sebagai tetangganya tidak rela kalau dia masuk ke surga. Gara-gara dia ya Allah hidupku merana. Bertahun-tahun karena kezolimannya, aku tidak rela kalau ia dimasukkan ke surga, sedangkan aku menderita. Apa kata Allah? Benar itu tetanggamu? Benar ya Allah? Benar engkau pernah menzoliminya? Benar ya Allah? Apakah engkau pernah meminta maaf? Belum ya Allah. Maka diambillah pahala solatnya, diberikan kepada tetangganya yang sebelah kanannya. Ternyata tetangga sebelah kirinya ikut protes, ya Allah, gara-gara dia anak saya terlantar, maka pada hari yang penuh keadilan ini aku mohon berbuat adilah kepada kami ya Rob. Kata Allah, benar dia tetanggamu, benar ya Allah. Maka diambillah pahala puasanya, diambillah pahala hajinya, diambillah pahala zakatnya, sampai habis semua pahalanya. Dan yang mengkomplain kepada kita masih banyak, hingga akhirnya apa? Sudah habis pahalanya. Dosa-dosa yang belum sempat kita minta maaf kepadanya diambil dan diberikan kepada dia yang tidak kita mintai maaf itu. Dan itulah hakikat orang-orang yang muflis. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir yang ingin saya sampaikan, kita bisa seperti ini selain daripada hakikat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi berkat qudwah dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu Rasulullah yang ingin dianggap sebagai umat Nabi Muhammad ialah orang yang tegas terhadap kekufuran. Sebaliknya ia menebar kasih sayang sesama muslim. Oleh karenanya perintah Nabi Muhammad itu harus senantiasa kita kerjakan. Kita tebar kasih sayang kepada sesama saudara-saudara kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oleh karena itu, mari kita gunakan momentum yang baik ini, bahwa selama bulan Ramadan yang asalnya kita malas berjamaah, alhamdulillah selama bulan Ramadan kita diberikan kelancaran. Yang asalnya mulut kita banyak menggunjing, alhamdulillah terkendali selama bulan Ramadan. Takut Allah keburu mengambil nyawa kita, kapan lagi kita mau bertobat? Bukankah mati itu sebuah kepastian? Mari kita siapkan bekal untuk ke akhirat dengan berbuat baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil biji zarah, dia akan melihatnya. Sebaliknya, kejahatan sekecil apapun Allah akan memperlihatkannya. Kapan? Tidak harus menunggu di kubur. Saat sakaratul maut Allah perlihatkan, ini tempatmu yang indah di alam barzah bagi yang soleh seperti kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini tempatmu yang menyeramkan. Bumi siap menghimpit tubuhnya, ular siap melilit badannya, kalajengking siap menyengat, dan pentungan dari neraka siap Allah siapkan oleh munkar dan nakir ketika sakaratul maut sudah diperlihatkan. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal, sebab tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan meninggal. Semoga kita termasuk dari sekian banyak umat Nabi Muhammad yang derita sakaratul mautnya telah dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai insan-insan pemaaf, orang-orang yang senantiasa bersilaturahmi, pembela agama Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga kita dipertemukan Allah di akhirat kelak dalam keadaan suci, bahagia bersama keluarga kita, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbana ya Allah la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibadika wa nahnu ala ahdika wa ala ahdika mustata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na faghfir lana ya rabbana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liikhwanina alladhina sabaqu minal muslimina wal muslimat innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, ini hamba-Mu bersimpuh di hadapan-Mu. Ya Allah, kami mengaku dengan segala lumuran dosa yang kami lakukan. Ampuni kami ya Allah, maafkan hilaf kami ya Rabbana. Ampuni pula ayah dan ibunda kami yang darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kami ya Rabb. Dia ibunda kami, mengandung kami selama 9 bulan, melahirkan, berjuang antara hidup dan mati, bersimbah darah, bermalam-malam ibunda kami tidak tidur ketika kami karena sakit. Ayah kami pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, yang dipikirkan bukan dirinya tapi kami anak-anaknya. Maka kami mohon ya Rabbana, gantikan setiap tetes keringat, setiap tetes air susu yang kami minum dari ibunda kami dengan pahala yang besar di sisi-Mu ya Allah.
Perkenankan kami menjadi anak-anak yang berbelas bakti kepada ayah dan ibunda kami. Perkenankan kami ya Rob, kelak kami bisa bersama beliau ibunda, ayahanda kami, suami, istri dan anak-anak kami di surga yang Engkau janjikan ya Rabbana. Perkenankanlah kami ya Rob. Ampuni kami ya Rob. Kami mohon ya Allah, jangan dulu Engkau cabut nyawa kami sebelum kami tuntas menjalankan perintah-Mu, sebelum berhasil kami menjauhi semua larangan-Mu. Andaikan tubuh kami kelak harus terbujur kaku karena Engkau ambil nyawa kami, izinkan kami ya Allah. Mata ini telah Engkau ampuni dari pandangan yang haram, telinga ini telah Engkau ampuni dari pendengaran yang haram, mulut ini pun telah Engkau maafkan dari pembicaraan yang barangkali karenanya banyak orang yang tersinggung. Tangan dan kaki kami maafkan ya Allah. Jika banyak merugikan orang lain, kami rindukan ampunan-Mu ya Rabbana. Ya Allah, andaikan kami harus meninggalkan dunia-Mu yang fana ini, izinkan ya Allah, kami telah berhasil menjadi suami yang diteladani oleh istri dan anak-anak kami. Kami telah berhasil menjadi istri yang taat kepada suami kami, dan kami telah berhasil menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Rob. Andaikan tubuh kami harus meninggalkan dunia-Mu yang fana ini, izinkan ya Allah, kami telah berhasil mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang Engkau lembutkan hatinya, yang Engkau muliakan akhlaknya, yang Engkau cerahkan masa depannya, yang Engkau pilihkan jodohnya, karena merekalah warisan kami yang paling berharga, yang kelak akan senantiasa basah lisannya mengantarkan kepulangan kami menuju ke hadapan-Mu ya Allah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, meskipun kami masih jauh dari khusyuk, namun kami mohon dengan kasih sayang-Mu ya Rob, terima puasa kami, terima tadarus kami, sedekah kami, hantarkan usia kami ya Allah ke Ramadan tahun yang akan datang, agar kami bisa mengabdi lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi, lebih banyak lagi kepada-Mu ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami hamba-Mu yang lemah ini bahwa yang benar itu benar. Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk dapat menggapai ridho-Mu ya Allah. Tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah itu salah. Anugerahkan kami kekuatan untuk dapat menjauhinya karena-Mu ya Allah. Karena kami sadar tak ada sekecil apapun perbuatan kecuali kami harus mempertanggungjawabkannya di sisi-Mu kelak ya Rabbana. Tutuplah usia kami dengan husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.